Dengan apa kan ku balas anugerahmu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Ku bersyukur buat kasihmu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerahmu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa kagumku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulia kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Betapa kagum melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulia kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa masuk dalam hadirat-Mu. Kami memuji-Mu, kami tinggikan-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat kagum akan kejadian-Mu Bapa. Kenapa permasalahan kami tetap belajar mengucap syukur Tuhan. Karena kami akan percaya bahwa tidak ada satu pun dalam rancangan kami bersyukur Tuhan akan berjalan dalam kehidupan kami. Kami tetap bersyukur Tuhan agar dari kami tidak teman-teman tetap kami melihat Tuhan. Doa kami Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Tuhan
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami membawa bangsa-bangsa dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat negara yang ada di dalam dunia ini, setiap negara Tuhan lawat dan Tuhan kasih. Kami berdoa buat isu virus corona yang sudah melanda bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini Tuhan. Kami berdoa sudah ada kematian sehingga bumi, masyarakat dunia takut dan gentar terhadap virus ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan sehingga virus ini boleh berlalu dengan cepat dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa biar virus ini, anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, setiap negara dari utara, dari Amerika, benua Amerika Tuhan, kami berdoa Tuhan lawat benua ini, Tuhan lawat dengan kasih kemurahan Tuhan, benua yang sudah Tuhan percayakan, maupun benua dari timur, benua Australia. Kami berdoa Tuhan lawat, Tuhan kasih Tuhan nyata di dalam benua Australia. Tuhan juga lawat setiap masalah yang ada di dalam Australia ini Tuhan, negara-negara yang ada di dunia ini, di dalam benua Australia Tuhan lawat. Maupun kami berdoa buat benua Afrika, kami berdoa Tuhan lawat juga benua ini, negara-negara yang ada di dalam benua ini Tuhan lawat sehingga mereka juga mengenal Tuhan, sehingga virus ini boleh berakhir, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga buat benua Asia, kami berdoa Tuhan juga lawat benua ini sehingga dari benua ini lahir hamba-hamba Tuhan yang militan, hamba Tuhan yang menyaksikan bahwa kasih Kristus kepada dunia, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat benua Asia, kami menyerahkan benua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyayangi benua ini sama seperti Tuhan menyayangi matamu Tuhan, Tuhan menyayangi tanganmu Tuhan, Tuhan menyayangi setiap anggota-anggota tubuh daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan benua Asia, khususnya Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan lawat Indonesia, Tuhan lawat pulau-pulau yang ada di Indonesia, negeri yang dimana hamba-hamba Tuhan lahir, dimana hamba-hamba Tuhan menjadi militan, dimana gereja-gereja Tuhan ada. Kami menyerahkan Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan lawat, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati. Kami berdoa dari Aceh sampai kepada Irian, Papua. Kami berdoa tanah-tanah ini, biarlah Tuhan membangkitkan gereja-gereja Tuhan, membangkitkan umat-umat Tuhan yang takut kepada Tuhan, yang gentar kepada Tuhan, sehingga menyaksikan, membagikan kasih dan kemurahan Bapa di surga lewat kebaikan daripada Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami kepada Bapa di surga yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyaksikan kemurahan dan kebaikan kasih daripada Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Menemukan firman Tuhan, kita angkat pujian seperti
Shalom, selamat malam. Kita sudah melewati ujian kepada Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya pendengaran firman Tuhan kita terarah, saya akan memberikan judul firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu judul yang berbunyi penuh Roh Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa roh Tuhan atau roh kita ini penurut, tapi daging kita ini lemah. Makanya orang selalu berkata, apakah yang membuat tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dikatakan saja seperti Yusuf disertai Tuhan dan selalu berhasil. Apakah yang membuat Yusuf dikatakan disertai Tuhan dan selalu berhasil? Apakah yang dimaksudkan dengan penuh Roh Allah? Saudara, demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 39 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai Yusuf dan Roh Allah memenuhi Yusuf, sehingga Yusuf dalam pekerjaan Tuhan dia berhasil. Ya, saudara, harus ada kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Ya, ada kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Kejadian 41 ayat 25 mengatakan peran Tuhan. Saudara, peran Tuhan itu sangat penting. Kita akan membacakan di dalam Kejadian pasal 42 ayat yang ke-25. Saya minta tolong istri saya untuk membacakan Kejadian pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-25. Di sini dikatakan bahwa peran Tuhanlah yang membuat Yusuf berhasil. Saudara, firman Tuhan malam hari ini mengenai penuh Roh Allah. Firman Tuhan di dalam 41, Kejadian 41 ayat yang ke-25 mengatakan bahwa peran Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak diperbuatnya. Ini membuktikan bahwa peran Tuhan yang pertama yang membuat Yusuf penuh dengan Roh Allah sehingga dia berhasil, yaitu peran Tuhan. Dan yang kedua, usul yang diberikan yang dapat dipercaya dari pengalaman bekerja. Jadi usul yang brilian yang didapat dari pengalaman bekerja. Kita buka dan bandingkan di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-33. Kejadian pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-33. Ini adalah usul yang brilian yang didapat dari pengalaman kerjanya Yusuf. Karena Yusuf penuh dengan Roh Allah dan dia berhasil di dalam segala pekerjaan, sehingga dia mengusulkan ide-ide yang brilian melalui pengalaman kerjanya. Silakan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-33. Kejadian 41 ayat 33. Sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Dan di situ dikatakan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Saudara, tidak ada pengalaman tokoh-tokoh yang dikatakan mengangkat kuasa sama seperti Yusuf. Yusuf dikatakan dia mengangkat kuasa untuk menguasai, berkuasa di atas tanah Mesir. Dan saudara, kita akan beralih kepada Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37 sampai 41. Tapi jangan dibacakan, saya akan membacakan ringkasnya. Tuhan dapat melakukan rekayasa sedemikian rupa, tetapi ada bagian-bagian yang harus diperankan oleh manusia. Tetapi dari semuanya itu, orang hanya akan melihat bahwa
hal itu tidak mungkin akan terjadi bila tidak disertai Tuhan. Melalui karunia Tuhan mempertemukan Yusuf dan Firaun, dan melalui usul Yusuf yang sangat efektif, praktis dan strategis, atau skill didapat dari proses yang dialami dalam pembelajaran di dalam perbudakan dan penjara. Bagaimana memanage para budak dan napi membuat Firaun tercengang-cengang, karena orang yang begini mestinya tidak mungkin muncul dari budak atau penjara, atau dalam pikirannya pasti ada orang yang salah menempatkan Yusuf. Yusuf mengusulkan kesejahteraan. Yang pertama, melalui proses yang harus dijalani selama menjadi budak, membuat Yusuf tahu bagaimana memanage orang atau pegawai yang rendahan tidak terpelajar, para budak dan kuli. Yang kedua, proses yang dijalani di penjara. Yusuf setiap belajar memanage atau membuat administrasi, membuat planning dan lain-lainnya. Yusuf pernah berusaha untuk keluar dari penjara dengan usahanya sendiri karena melihat peluang. Dia berusaha memperoleh kebebasan melalui juru minuman raja, tetapi pesan Yusuf diabaikannya. Tuhan dapat saja dengan mudah mempertemukan Yusuf dengan Firaun, akan tetapi saat itu proses yang seharusnya dilalui oleh Yusuf masih belum selesai, dan Yusuf belum mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, sehingga bila dipertemukan dengan Firaun, maka hal itu masih prematur dan Yusuf hanya akan jadi penerjemah mimpi. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk dapat dipakai oleh Tuhan? Nah, pentingnya saudara-saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk dapat dipakai oleh Tuhan atau dipenuhi oleh Roh Allah? Yang pertama, memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita hanya memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Jangan memfokuskan kita kepada dunia ini. Apabila kita memfokuskan kepada dunia ini, maka dunia dengan penuh dengan tipu muslihat akan mempengaruhi kita sehingga kita terbawa oleh arus ini. Tetapi apabila kita memfokuskan diri kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan fokus memberkati, melindungi kita. Yang kedua, memutuskan atau menyingkirkan apa saja yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan Tuhan. Saudara, kita harus menyingkirkan dan membuang setiap penghalang-penghalang yang menghalangi untuk tujuan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Entah itu pemangkasan-pemangkasan. Saudara, kalau pohon anggur itu di Israel kalau tidak berbuah, maka dia akan ditebang untuk ditebang untuk mendapatkan anggur yang lebih baik lagi. Sama seperti kehidupan rohani penuh Roh Allah kita. Nah, apabila kita mau penuh dengan Roh Allah, maka kita harus membuang setiap apa yang telah Tuhan menyingkirkan apa saja yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan Tuhan. Yang ketiga, mengejar apa yang telah Tuhan rencanakan di dalam hidup ini. Saudara, kita harus mengejar. Saudara, kadang ada halangan, kadang ada rintangan, tapi apabila kita mengejar apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, mempersiapkan diri secara maksimal melalui pengetahuan, keterampilan, kemampuan di bidangnya supaya kita dapat melakukan dan siap kapanpun bila Tuhan ingin melakukan rencananya. Dengan wadah atau fasilitas ini, kami hanya dapat membantu dan mengarahkan, memantau para untuk dapat mencapai suatu taraf keberhasilan yang sesuai dengan standar surgawi, sehingga para murid dapat menikmati kemustahilan selama masih berada di dunia ini. Tetapi para murid sendirilah yang dapat menjalankan hal itu dengan mengerti dan merencanakan gol-gol yang sudah dibuat serta berusaha untuk memenuhi mencapainya. Maka para murid sendirilah yang akan menikmati keberhasilan itu. Pencepatan atau keberhasilan pengangkatan ditentukan oleh cepat lambatnya kemauan kita untuk berubah dan mencapai goal. Kelambatan akan mengkorupsi proses pencapaian keberhasilan. Jadi Anda sendirilah yang menentukan keberhasilan. Kami banyak melakukan interview kepada banyak orang secara umum. Banyak orang yang sudah dari kecil mempunyai cita-cita setinggi langit, mempunyai visi yang besar, tetapi setelah dewasa banyak dari mereka yang tidak dapat memenuhi hal
ini disebabkan oleh karena banyak sekali faktor lingkungan dan tidak mendukung dari orang tua, keuangan dan lain-lain. Orang Kristen harus menyadari bahwa perlu adanya keseimbangan antara pertumbuhan dalam hal kerohanian dan pengetahuan di bidang sekuler. Yang tidak disadari biasanya adalah mereka tidak mengenali diri sendiri, tidak melatih skill, tidak memperluas pengetahuan, menambah wawasan dan merasa disertai oleh Tuhan mengalir, dan suatu ketika mereka baru menyadari bahwa mereka sudah terlambat. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa hanya menunggu kedatangan mujizat tanpa melakukan apa-apa dan kemudian boom, berkatnya turun langsung dari surga. Sebelum Daud melihat mengalahkan Goliat dan menjadi raja, Daud sudah melewati masa-masa ujian dengan menghadapi baik singa maupun beruang. Dan yang sering terjadi pada saat ini adalah ketika umat Tuhan mempersiapkan kegagalan karena kesalahan kebodohan sendiri, karena tidak melakukan persiapan atau mengalir, akan tetapi dengan kemudahan mencari pembenaran diri sendiri dengan mengatakan sedang diproses oleh Tuhan, atau bahkan yang lebih parah lagi, malahan mempersalahkan Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Amsal 19 ayat 3. Coba buka di dalam Amsal 19 ayat 3. Saya akan membacakan Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Di dalam bahasa Alkitab, di dalam King James Version mengatakan di dalam Proverb, some people ruin themselves by their own stupid action and they blame for the Lord. Saya ulangi, some people ruin themselves by their own stupid action and they blame the Lord. Itu terjemahan yang sangat baik untuk dipakai. Jadi manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Dalam hal rohani, Yusuf diperlengkapi oleh Tuhan dengan mempunyai karunia mimpi. Tetapi Yusuf juga diberikan akal budi, dan jika dia mempersiapkan diri dengan baik, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak mau menjalani proses yang Tuhan berikan, bermalas-malasan, suka ngambek, maka dia tidak akan mencapai keberhasilan. Dalam perbudakan, Yusuf belajar mengatur orang-orang yang tidak berpendidikan, budak, dan Yusuf karyawan Potifar. Kejadian pasal yang ke-39 ayat 6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Dalam penjara, Yusuf belajar mengatur tahanan politik. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Tahanan raja, menteri keuangan, mendagri, menlu, pejabat-pejabat pemerintahan, dan lain-lain. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana dan belajar tentang tata kenegaraan. Ada saatnya Tuhan meminta untuk manusia melakukan tugasnya, dan ada waktu Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Ada kronos Tuhan. Bagi Tuhan adalah mudah sekali untuk merekayasa suatu pertemuan Yusuf dengan Firaun, dan melalui karunia mimpi. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-14 sampai 31, Yusuf dipertemukan dengan Firaun. Ya, saudara-saudara, Yusuf dipertemukan dengan Firaun, lalu kemudian Yusuf memberikan usul kepada Firaun, usul yang strategis, efisien dalam mengelola suatu negara yang akan menghadapi bencana alam. Usul yang dia berikan bukan berasal dari orang sembarangan. Kira-kira Yusuf belajar hal ini dari mana kalau bukan saat dia bersama-sama dengan tahanan raja, tahanan politik yang mengerti tentang ketatanegaraan. Dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 33 sampai dengan ayat 37, dia 3 mengatakan demikian. Oleh sebab itu baiklah tuanku mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ayat yang 34.
Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat 36, demikianlah yang akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Ayat yang ke-37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Demikian, dan Yusuf sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka saat itu pula Yusuf menjadi penguasa atas Mesir setelah Firaun. Apa yang terjadi bila Yusuf tidak mau mempersiapkan diri? Kemungkinan dia hanya akan menjadi penterjemah arti mimpi dan beroleh kebebasannya, karena dia tidak mempunyai suatu usul yang hebat, tetapi tidak mempunyai ide-ide yang efisien serta strategis untuk mengelola suatu bangsa yang besar. Hal ini atau proses dimulai dengan perkara kecil dan kemudian diberikan tanggung jawab dengan perkara yang besar. Dari mulai mengelola para budak, para napi tahanan politik, bahkan beserta sipernya, kemudian mengelola satu negara. Bersyukur bila Yusuf dipaksa masuk oleh Tuhan dalam tebalnya tembok perbudakan dan penjara yang tidak ada jalan keluarnya. Tetapi hal itu membuat Yusuf menggenapi tujuan Tuhan dalam generasinya. Beruntung dan bersyukur bila kita hidup di zaman sekarang beroleh kebebasan yang untuk hidup sesukanya sendiri yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi apakah kita akan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup ini? Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari adalah tembok-tembok yang Tuhan berikan untuk kita dapat membatasi diri untuk bergerak semaunya sendiri, sehingga kita dapat berjalan dengan pimpinan roh dan dapat memfokuskan diri untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Apakah para murid siap dipakai Tuhan? Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-15, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh pertimbangan. Demikian firman Tuhan yang saya serahkan kepada WL. Kami bersyukur buat firman Tuhan, kami pendengar yang menonton dan mendengar firman Tuhan. Pujian-pujian yang kami nyanyikan ialah pendengar, penonton, mereka boleh diberkati lewat pujian dan penyembahan. Kami mengalaskan doa ini demi dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, dan mendengarkan, diberkati lewat pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Akhiri ibadah singkat kita ini menuju dengan kita memuji Tuhan, kau gunung batu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu amin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak aku takut kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, naik tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
Amin. Apa pada saat malam hari ini kami akan beristirahat dan firman-Nya kami akan percaya bahwa istirahat kami akan di malam hari ini akan menjadi istirahat yang menjadi tenang, nyaman dan damai walaupun di tengah permasalahan gejolak yang ada. Kami serahkan semua perencanaan dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Yesus dan nama Tuhan Yesus. Amin.